Ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzabhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, terima kasih kepada Upatan Veteran Jakarta yang telah memberikan amanah kepada saya untuk kita bisa sharing, saya bisa sharing terkait dengan ayat hadis iqtisad atau ayat hadis ekonomi syariah. Dan ini adalah kelas besar, ya. Insya Allah kita akan membahas tentang ayat dan hadis manajemen, ya. Termasuk di dalamnya tentu saja ada organisasi, ya. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir, ya, pada kesempatan kali ini, ya. Ini sangat banyak sekali, 50 lebih, ya. Ini adalah kelas besar sehingga pesan pertama saya adalah terkait dengan pembelajaran kita ini, ya. Sebagian ini tidak ada yang open kamera, saya rasa tidak apa-apa, kebijakan dari saya. Kalau di dosen lain biasanya harus open kamera gitu, ya. Tapi intinya adalah masing-masing pertama kita luruskan niat kita untuk belajar pagi hari ini, ya. Sudah mandi, sudah fresh, sudah sarapan, mudah-mudahan mungkin ada yang saum Senin Kemis gitu, ya. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan ayat dan hadis manajemen, ya. Ini menjadi tema topik yang sangat penting karena ilmu manajemen itu berkembang sangat pesat sehingga kemudian sekarang ini banyak sekali cabang dari ilmu manajemen, ya. Bahkan ada manajemen sumber daya manusia, ada talent manajemen, manajemen talenta, ya. Nanti dalam berbagai lembaga, manajemen perbankan, manajemen asuransi, manajemen rumah sakit, manajemen destinasi pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga ilmu manajemen menjadi ilmu yang saat ini sangat penting sekali, ya, apalagi nanti untuk calon pengusaha, ya, pebisnis, ya, wira swasta atau wira usaha. Jadi harus memahami how to plan, how to evaluate, how to control and others activities, ya. Nah, kita awali, ya, pada pertemuan kali ini, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi yang sudah saya bacakan. Ingat materi hari ini, ya, nanti insya Allah akan saya sharekan untuk apa? Untuk materinya atau untuk slide-nya ini, ya. Ayat dan hadis manajemen syariah, ya. Saya menggunakan the celestial management atau manajemen langit gitu, ya. Jadi bagaimana cara mengelola, ya, mengelola organisasi, lembaga, institusi, bahkan juga mengelola diri kita sendiri. Ada yang disebut dengan time management, ya. Jadi mahasiswa, ya, harus juga mampu setelah ini diharapkan mampu untuk apa? Manajemen atau self management, yaitu mengelola dirinya sendiri, ya. Sudah tahu nih, ya, pagi bangun tidur, kemudian
ya bersih-bersih, kemudian sholat, kemudian mungkin qiraah, membaca Al-Quran, mungkin zikir pagi petang, kemudian setelah itu baru mungkin ada yang baru mandi, kemudian juga sarapan, ya, kemudian mungkin bisa bantu-bantu orang tua gitu ya, atau mungkin beres-beres sendiri kalau kos atau apa gitu ya. Setelah itu baru kuliah gitu ya. Setelah kuliah nanti apa lagi diatur. Jadi kita punya plan, kita punya juga cek juga, nanti ada yang mengevaluasi juga muhasabah diri kita sendiri ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ya. Jadi kita perhatikan nih apa yang kita siapkan untuk masa depan kita ya. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa kita harus kuliah gitu, tadi saya pertanyakan juga, jawabannya adalah karena masa depan itu belum pasti. Dalam artian, bahwa takdir itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masa depan kita itu, kita tidak tahu akan seperti apa. Sehingga kuliah, kemudian juga belajar, ya itu adalah salah satu usaha atau ikhtiar kita untuk menyiapkan, masa depan. Apalagi dengan istilah the world is flat gitu ya. Jadi dunia ini sudah datar, sudah rata di mana kita dengan mudah komunikasi ya. If we talk in English ya, we can discuss dengan mungkin the people from other or from overseas gitu ya. Ini menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi self management, manajemen pribadi itu penting ya sebelum nanti memanage perusahaan, institusi, lembaga dan lain sebagainya. Termasuk time management ini. Jadi terima kasih yang sudah on time gitu ya dari UPN Veteran Jakarta nih. Jadi kalau nggak dipaksa, aduh jam 7 gitu ya, enak banget gitu. Orang masih pada santai-santai gitu. Bahkan mungkin ada yang masih rebahan, tapi kita sudah belajar. Kalau saya sudah terbiasa gitu ya, pengalaman jam 7 itu sudah mulai mengajar. Bahkan saya biasa ke kantor itu jam 5:30, kadang jam 6 itu sudah berangkat. Itu juga bagian dari time management, itu bagian dari self management juga. Baik teman-teman semuanya, tema kita menjadi akan sangat menarik sekali ketika nanti mungkin ada pertanyaan, ada diskusi dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik juga kalau selama ini mungkin alhamdulillah kita berada di program studi ya ekonomi syariah atau ilmu ekonomi syariah di mana segala sesuatu harus dilandaskan kepada nilai-nilai syariah. Nah, termasuk juga dalam masalah manajemen ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa harus manajemen syariah? Karena dalam pengelolaan lembaga, institusi, organisasi, ya keluarga juga nantinya akan berkeluarga sampai diri kita sendiri itu mau tidak mau gitu ya harus menggunakan atau harus dilandaskan kepada nilai-nilai syariah. Dan perlu diingat bahwa nilai-nilai syariah yang dimaksud adalah nilai-nilai atau the values ya yang selaras, yang sesuai dengan prinsip atau dengan aturan-aturan Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk catatannya juga bahwa ketika bicara tentang syariah ya bukanlah, sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang, seolah-olah itu, tidak nyaman, tidak enak, banyak aturan, tidak seperti itu. Ya bahkan sebuah perusahaan besar ya perusahaan yang mereka itu, besar dan berpengalaman, mereka itu akan memiliki SOP yang detail gitu ya. Nah sama dalam Islam juga aturannya itu lengkap dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur itu sudah ada aturannya gitu ya, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Nah, kembali ke tadi, termasuk juga diingat kampus kita adalah UPN Veteran Jakarta, kampus bela negara, sehingga pembahasan tentang ekonomi syariah, pembahasan tentang manajemen syariah itu adalah wasilah untuk bela negara gitu ya. Jadi konsep syariah adalah konsep yang membawa kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusmu Nabi Muhammad SAW ya dengan membawa Islam, dengan membawa syariat Islam ini kecuali untuk sebagai atau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam konteks UPNVJ kita bisa sebutkan juga dengan bela negara ya. Kalau kita cinta ekonomi Indonesia, kita ingin bela Indonesia, NKRI ya dengan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah yang membawa kepada
the real justice, ya, keadilan yang sebenarnya, dan juga the real maslahah kesejahteraan, or the real welfare society or people, gitu ya. Nah, ini dari awal sangat penting sekali. Kita manage diri kita untuk menghadapi masa depan, gitu ya. Kemudian juga kita manage nanti mungkin keluarga kita, ya, dan kita manage bangsa dan negara kita. Nah, oke. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah ayat hadis manajemen, gitu ya. Ini pertama di surat Yunus ayat ketiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun. Ya, sesungguhnya Rob kalian ialah, atau di sini Tuhan biasanya nyebutnya, ya, ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesuai dengan izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala, Robmu, maka sembahlah Dia, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, ya. Jadi ketika berbicara tentang ayat Al-Qur'an, itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung berbagai disiplin ilmu, ya. Salah satunya adalah ilmu manajemen. Nah, tidak secara keseluruhan kita terjemahkan, tetapi kemudian kita ambil keywordnya, ya. Keywordnya di sini sangat simple, yaitu ada kata-kata atau ada kalimat yudabbirul amro, ya. Terjemahannya adalah mengatur segala urusan, ya. Yang mengatur yudabbir, dabbaro yudabbiru tadbiron, artinya itu mengatur, mengelola, mengurus, ya. Bahasa sekarang itu memanage, ya. Memanage amr, al-amru, ya. Di sini amro, ya. Artinya apa? Urusan, segala urusan makhluknya. Nanti dalam surat Ar-Rahman dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu yaumin huwa fi sya'an, ya. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu sya'an, ya, dengan busy, ya, very busy, ya, dengan kegiatannya atau dengan mengurus para makhluknya, bahkan mengurus semesta ini. Nah, jadi ayat yang pertama di surat Yunus ayat ketiga itu adalah kata-kata yudabbirul amro, mengatur segala urusan, ya, mengurus segala aturan, gitu ya. Jadi bagaimana ini kan konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bagaimana matahari terbit kalau di bumi ini berarti dari timur ke barat, gitu ya. Kemudian bagaimana planet-planet yang melakukan rotasi dan revolusi, bagaimana galaksi Bima Sakti Milky Way-nya itu berjalan, ya, berputar mengikuti dengan aturan-aturannya, gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Oke, ya. Jadi di surat Yunus ayat 3 ini ketika kita berbicara tentang manajemen ada yudabbirul amro. Nanti di Al-Baqarah 282, kemudian di Yunus 31, kemudian juga di surat Sajadah ayat kelima, ya, kemudian juga di surat Sof ayat keempat, gitu ya. Di Ar-Ra'd ayat kedua, kemudian di surat An-Nur ayat ke-58, itu semuanya menunjukkan, nanti kita akan bahas, ya, ini masih di awal, ya. Nah, ayat-ayat tersebut ini nanti saya akan kasihkan untuk slide-nya. Ayat ini tersebut hanya sebagian kecil tentang bagaimana konsep, kemudian juga teori sampai kepada praktek dari manajemen, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW, ini hadis riwayat Muslim terkait dengan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Jadi kita melakukan aktivitas ibadah, muamalah, gitu ya. Itu semuanya harus dengan ihsan,
ya, dengan ihsan. Misalnya dikatakan faida qatatum fa asinu qitlah. Ya di sini mungkin terjemahannya lebih tepatnya ketika engkau hendak menyembelih binatang gitu ya untuk dimakan, kerbau, sapi, ayam, bebek dan seterusnya, maka apa? Maka fa ahsinu dzabhah gitu ya. Jadi ini kan artinya itu diperbaiki ya, indahkan dalam artian itu, jangan sampai kasar gitu ya. Misalnya saya melihat ada orang yang, memotong sapi, memotong unta, memotong kerbau gitu, memotong ayam itu, sembarangan gitu ya. Nah itu dalam Islam, tidak seperti itu. Nah termasuk juga kata-kata, ihsan ya, dikatakan katabal ihsan, nanti makna ihsan itu, bisa bermakna profesional, ya melaksanakan sesuai dengan profesinya dan sesuai dengan SOP-nya atau standar operasional, prosedur gitu ya. Nah, kemudian juga riwayat Muslim juga dari Bukhari juga ini terkait dengan bagaimana sesungguhnya innallaha katabal hasanata wassayyi'at. Ini juga konteksnya terkait juga dengan dengan pola-pola, manajemen ya. Oke, ini hadisnya. Nah, kita berangkat dari sini ya. Jadi, ketika berbicara tentang ayat dan hadis tentang manajemen, pertama kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59 ya. Ini nanti disebut dengan istilah teori syahadah atau teori kredo ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri ya, para pemimpin, ulama dan juga umara ya di antara kita. Fa in tanazatum fi syai'in, ya apabila kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallahi wa rasulih ya, maka kembalikanlah ilallah, ila kitabillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, wa ila rasul, kepada sunnatun nabawiyah, kepada hadis Nabi SAW ya, farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Yang demikian itu adalah lebih baik ya dalam pelaksanaan, dalam juga takwilnya gitu ya. Artinya maknanya lah takwilnya itu ya. Nah, dari teori syahadah dalam surat An-Nisa ayat ke-59 ini kita menemukan satu hal, yaitu kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri. Nah, dari sini kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasul itu ternyata tidak disia-siakan gitu ya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-208, yaitu juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi kita itu sebagai seorang muslim gitu ya, itu bukan hanya Islam keturunan gitu ya, bukan hanya karena orang tua kita itu Islam, bukan hanya karena nenek moyang kita itu Islam, bukan hanya karena kuliah kita itu ekonomi Islam gitu ya, tetapi kita itu Islam karena kita itu belajar, kita paham inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dari sisi Allah itu adalah Islam. Nah, dalam konteks ini tentu saja ya kemudian kita juga harus menghormati agama yang lainnya juga. Tetapi kita sebagai muslim harus yakin ya, kalau kita sudah Islam, aslim taslam, maka apa? Kita harus kafah gitu ya. Nah, insya Allah sudah sering ya kafah. Kafah itu artinya apa? Artinya itu menyeluruh gitu ya.
Jadi kita sebagai orang beriman, tadi kita sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bukti dari ketaatannya itu adalah apa? Islam, kita masuk Islam secara kafah gitu ya. Jadi seluruh sendi kehidupan kita itu ya harus didasarkan kepada Islam ya. Kita bangun tidur, oh disunahkan misalnya untuk apa? Istinsyak gitu ya. Kita bersih-bersih ya, mandi atau mungkin berwudu ya. Kalau nggak mandi berarti berwudu, wajib berwudu, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh boleh baca Al-Quran, kemudian boleh zikir pagi dan petang. Nanti kalau mau itu habis apa syuruk itu sholat sunnah syuruk gitu ya, kemudian mungkin sarapan, setelah itu mungkin setengah 8 atau jam 8 tuh boleh sholat duha, kemudian melakukan aktivitas gitu ya, kemudian nanti ada sholat ya tentu saja sholat duhur, ada rawatibnya, ada apa qobliyahnya, ada ba'diyahnya dan seterusnya sampai kalau mau tidur kita itu disunahkan untuk apa menghadap apa kita di lambung kanan, kemudian juga membaca misalnya ayat kursi, kemudian doa-doa, kemudian surat Al-Mulk dan lain sebagainya. Dengan seperti itu berarti seluruh sendi kehidupan kita itu harus apa dilandasi kepada nilai-nilai syariah, termasuk juga tadi dalam ibadah, dalam muamalah, dalam ekonomi dan bisnis syariah. Jadi ketika mungkin ada yang nanya, kenapa sih ngapain sih harus ekonomi perbankan harus pakai syariah? Iya, jawabannya itu di surat Al-Baqarah 208. Kenapa? Karena kalau kita masuk Islam gitu ya, itu harus keseluruhan ya. Jadi let's bring Allah Subhanahu wa taala to our university, to our office, to our family gitu ya, to our state tentu saja ya. Bawa Allah Subhanahu wa taala itu ke our market, ke pasar kita, ke kantor kita, ke institusi kita, ke negara kita ya tentu saja dalam konteks tadi yang rahmatan lil alamin ya. Kenapa ekonomi syariah? Kenapa manajemen itu harus syariah? Karena ya harus betul-betul kafah di situ ya. Ini jadi penting untuk apa kita ketahui. Nah, setelah mengetahui atau setelah kita tahu bahwa kita tuh masuk Islam secara kafah itu ternyata ya di dalamnya sendiri itu juga memang Islam itu adalah apa? Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, agung dan tidak ada yang lebih agung dari Islam. Kemudian juga Islam itu adalah kamil wal mutakamil, apa syamil wal mutakamil ya. Jadi Islam itu yang dia betul-betul sempurna. Ya betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya gitu. Jadi betul-betul tadi betul-betul semua itu komprehensif gitu ya, komprehensif ya. Dikatakan itu dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW itu wama dikatakan itu apa? Wama ta'irun yatiru bi janahaihi illa ilmuha atau illa yakni apa? Ilmina atau illa fi ilmi ya. Jadi tidaklah burung yang terbang di udara itu kecuali kita itu sudah mengetahui ilmunya. Itu para sahabat Nabi ya. Jadi ada ilmu yang sifatnya teoritis, ada yang sifatnya praktis. Oke, saya ulang lagi, berarti pertama kita sebagai seorang muslim gitu ya, itu wajib untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukti ketaatannya itu adalah kita berislam secara kafah ya. Nah, termasuk dalam Islamic Management, pengelolaan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Jadi keywordnya adalah manajemen, kemudian juga bahasa Indonesianya adalah pengelolaan atau kalau di Malaysia itu pengurusan ya atau pentadbiran ya. Oke lah, kita lebih gampang menggunakan istilah manajemen. Naam. Apa itu manajemen? Ini banyak sekali yang dibahas ya. Saya yakin di pengantar ilmu manajemen juga sudah dipahami, tapi kita sekilas saja supaya kita tahu. Oh, manajemen itu seperti ini, kemudian ayat dan hadis terkait dengan manajemen itu adalah ini, gitu ya. Oke, dari pengertian manajemen ini dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen ya. Manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan juga melaksanakan. Jadi ada plan, ada do-nya dan juga ada action-nya
ya, atau mungkin bisa plan di POAC itu ya, nanti ada organizing-nya, kemudian ada action-nya, baru ada check-nya. Ya, sekarang sudah menjadi namanya itu PPEPP namanya itu. Jadi bukan hanya perencanaan saja. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi intinya dari bahasa Prancis ini adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Jadi to manage gitu ya, kemudian juga to do something untuk melaksanakan. Ini mungkin karena masih etimologi bahasa, jadi seni dalam mengaturnya. Oke, nah dari bahasa Latin manajemen sendiri itu sama dengan manus yang artinya adalah tangan. So the meaning is to control by hand gitu ya. Jadi mengatur atau mengontrol atau ya mengelola lah dengan tangan gitu ya. Itu namanya manajemen. Di bahasa Italia juga manageri ya artinya juga mengendalikan. Nah, di dalam Al-Qur'an fi lughatil Arabiyyah dari kata-kata dabbaro yudabbiru tadbiron ya. Ini nanti ada yang sinonim juga dengan idaroh, yudiru, idarotan. Ya, jadi idaroh itu ya pengelola, manajemen gitu ya. Makanya nanti ada istilah mudir, artinya itu direktur, artinya yang mengelola, manajer sebenarnya itu ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 pengertian manajemen secara etimologi atau secara bahasa. Oke. Kemudian saya bawakan juga banyak sekali pengertian dari manajemen itu sendiri ya, pengertian dari para ahli diantaranya Mary Parker Follett, kemudian juga George R. Terry, kemudian juga Henry Fayol ya. Saya ambil yang ketiga, saya yang terakhir. Atau mungkin dari selama juga kita akan dapat menemukan ininya. Jadi kalau di pengantar ilmu manajemen itu kan kita akan menemukan oh ternyata manajemen itu ini gitu ya. Misalnya Mary Parker Follett mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah seni, the art ya, dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi namanya manajer itu dia nggak kerja sendiri. Wah ini kadang yang biasanya kembali ke karakter masing-masing. Jadi yang namanya manajer kalau menurut Mary ini adalah ya melakukan atau menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain gitu ya. Jadi dia mengelola orang-orang sumber daya insani, sumber daya manusia SDM untuk menyelesaikan suatu masalah ya tentu saja sudah ada di situ goals-nya, sudah ada tujuannya, baik tujuan personal ataupun tujuan biasanya adalah organisasi atau lembaga ya, sehingga ya tugas manajer itu jadi berarti mengatur kemudian mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan yang kita kerja sendiri. Ini nanti Anda semuanya, teman-teman semua itu akan diuji ya, diuji dalam kehidupan ini untuk apakah Anda itu seorang the manager gitu ya, atau mungkin ya apa ya, leadership-nya itu ya kurang gitu ya. Kalau leadership bagus itu dia mampu untuk mengarahkan orang lain, how to influence the people gitu misalnya gitu ya. Nah ini maknanya. Jadi kalau menurut Mary ini ya lebih kepada seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain gitu ya, melalui orang lain yang biasa di bawahnya. Kemudian George R. Terry menyebutkan juga bahwa manajemen ini adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, perorganisasian, menggerakkan dan pengawasan. Jadi kalau Terry ini dia lebih kepada action-nya, langsung kepada proses dari manajemennya itu sendiri. Ada plan, ya, kemudian ada action, kemudian juga ada organize ya, kemudian juga ada to do something dan juga controlling ya, pengawasan. Jadi lebih kepada aktivitas ya yang ada di dalam manajemen itu. Nah, sedangkan Henry Fayol menyebutnya dengan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan ataupun kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Saya rasa ini cukup jelas sekali ya teman-teman semuanya ya.
Jadi manajemen itu adalah kita itu mengelola sumber daya manusia ya dengan tujuan yang sudah jelas, kemudian mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Ya mengelola tadi, misalnya yang paling gampang kita itu self management tadi itu ya, manajemen diri sendiri. Ya tangan kita tidak boleh sembarangan gitu ya, mulut kita juga tidak boleh sembarangan ngomong gitu ya, kaki kita juga tidak boleh melangkah begitu saja. Jadi apa yang mengatur siapa kira-kira itu? Ya bahasanya diri kita, bisa nafas kita, ya bisa jiwa kita, atau dalam agama juga dikatakan inna fi jasadil mudghah idza sholahat sholahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb, ya bahwasanya di dalam diri ini, dalam jasad ini itu ada segumpal darah gitu ya. Apabila dia itu baik, segumpal darah ini baik gitu ya, maka akan baik semuanya. Tapi apabila jahat, maka akan jahat semuanya. Ala wahyal qalb, ya bahwa segumpal darah itu adalah hati kita. Ya nanti ada menyebutnya hati, ada menyebutnya jantung gitu ya. Ya jantung hati lah jadinya qalb gitu ya. Sebenarnya jantung lebih tepatnya gitu ya, bukan hati gitu. Jadi hati kita nih kalau kita misalnya itu baik gitu ya ke orang lain, dan itu harus dilatih gitu, maka kita nggak pernah tuh rasa lihat iri, lihat temannya mungkin pakai motor baru, pakai mobil baru, atau mungkin juga punya bajunya baru, atau mungkin punya istilahnya prestasi tertentu, kita bersyukur, kita senang gitu ya. Nah termasuk juga tadi jiwa leadership-nya ini, teman-teman semuanya harus dibiasakan. Nah saya juga menyarankan bukan hanya di kelas, tapi juga ikut juga organisasi, misalnya mungkin ada KASEI, FOSEI, ataupun BEM gitu ya, yang melatih ini ya, melatih dari jiwa leadership kita ya. Jangan sampai tadi, udahlah sendiri aja gitu ya, menyelesaikan semua sendiri, itu berarti bukan manajer, tapi dia untuk diri sendiri. Kalau mungkin ya udahlah ngatur diri sendiri saja gitu ya. Nah tadi jadi cara mengelola gitu ya, mengelola, dan dalam pengelolaan itu kan otomatis ada perencanaan gitu ya. Untuk perencanaan nih jelas sekali nih, teman-teman semuanya mungkin, kalau lulus dari UPN Veteran Jakarta dari prodi ekonomi syariah ini mau ngapain, mau kemana? Oh dari sekarang dong udah dipikirkan gitu ya. Mungkin orang beda-beda, ada yang pengen jadi pengusaha, pebisnis, mungkin ada yang pengen jadi tentara, bisa aja jadi polisi, atau mungkin jadi ASN gitu ya, jadi abdi negara, atau mungkin jadi kerja aja, atau mungkin ada juga yang akhwat misalnya jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Nggak apa-apa juga gitu ya, karena ibu rumah tangga itu juga profesi yang mulia juga gitu ya. Nah ini semuanya harus ada perencanaan. Nah nanti perencanaan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Jangka panjangnya dan yang secara kontinu itu ya tentu saja mardotillah gitu ya. Jadi kita latih untuk itu. Perencanaan kalau menurut Henry Fayol ini, ya jadi plan, kemudian organize, kemudian coordination, kemudian juga controlling, nanti sampai ke evaluate ya, atau evaluation atau evaluasi gitu ya. Jadi nanti misalnya nih, ini teman-teman semuanya saya belum ngobrol, nanti ya setelah materi selesai kita ngobrol. Jadi misalnya, nah sekarang semester berapa nih? Oh semester 3. Sekarang udah semester genap ya masuk ya. Berarti ada semester 2, semester 4, semester 6 gitu ya. Nah berarti 4, 2, 4, 6 ya. 8 udah nyusun skripsi tuh ya. Nah berarti, saya berarti dalam 1 tahun ini harus selesai nih gitu ya. Nah berarti yang kemarin saya ngapain aja gitu. Mungkin teman-teman yang sudah di pertengahan kuliah ini baru nyadar, aduh kemarin kemana aja ya, sayang banget gitu ya. Kita juga harus berdamai dengan keadaan nih gitu. Misalnya, kuliahnya masih online gitu ya. Saya yakin anak-anak sekarang mah udah biasa gitu ya, mau online mau offline, yang penting apa, innamal a'malu binniyat katanya ya, tergantung niat kita. Kalau kita itu punya azam, azam itu berarti keinginan yang besar, keinginan yang teguh, yang kukuh, mau online, mau offline, itu nggak ada masalah.
masalah itu karena hanya teknis, tapi kita bisa belajar, kita bisa memahami, menemukan begitu banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, itu termasuk kalau sudah tahun kemarin saya ngapain ya? Oke, berarti ada muhasabah, ada evaluasi ya. Nah, nanti di manajemen yang lebih modern sekarang ini, what's next after evaluation gitu ya. Ngapain kalau setelah evaluasi itu, kalau udah evaluasi mau diapakan? Nah, nanti ada namanya peningkatan gitu ya. Ada peningkatan mungkin yang kemarin IPK-nya atau hasilnya mungkin 3,0 gitu ya, bisa naik ke 3,25, bisa naik 3,50, bisa naik 3,75 gitu ya. Atau mungkin ada yang bisa sampai ke IPK-nya ya, sementara itu bisa 4, why not? Kenapa tidak gitu ya. Nah, yang penting penguasaannya ya 38, 39 itu sudah cum laude lah ya gitu. Jadi ada evaluasinya, tapi juga ada how to improve gitu ya. Ada pengembangannya. Nah, ini nanti yang di teori PPEPP itu ya. Jadi ada plan, ada perencanaan, kemudian juga pengorganisasian, kemudian juga ada evaluasi, kemudian ada peningkatan dan juga pengembangan. Jadi setelah dievaluasi tidak diam saja gitu ya. Oke ya. Ini masih menurut para ahli. Ada Ricky W. Griffin, ada Lawrence E. Epley ya yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu ya. Ya tentu saja tadi ada SOP-nya. Nanti ini kan berarti menjadi seorang the manager gitu ya. Saya ambil juga dari Ouyang Lee yang menentukan bahwa manajemen itu adalah ilmu atau seni dalam sama ya perencanaan ya plan, organizing ya organize, kemudian juga ada penyusunan ya systematically, kemudian juga ada pengarahan ya. Pengarahan itu berarti mengarahkan ya how to do-nya, kemudian juga ada pengendalian ya ini nanti mirip dengan pengontrolan tapi dia dikendalikan. Jadi bukan hanya dikontrol saya tapi dikendalikan terhadap sumber daya yang ada dengan tujuan tadi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke ya nanti masih ke self management. Saya harus lulus dengan IPK 3,8 tepat 4 tahun. Nah, berarti apa yang dilakukan ya? Oh, tahun ini apa evaluasinya, peningkatannya seperti apa? Gitu ya. Nah, yang terakhir ada dari Hilman juga yang di Indonesia, fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Oke ya. Yang lainnya juga ada Dr. Ahujai, ada Renville Siagian, ada Bennett N.B. Silalahi, ada James A.F. Stoner yang menyebutkan lebih kurangnya itu manajemen itu sama, yaitu pengelolaan atau cara untuk mengelola sumber daya manusia yang ada, ya mengarahkan mereka, merencanakan, mengorganizing, mengontrol, kemudian mengevaluasi sampai mengembangkan dengan tujuan yang sudah ditentukan atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lebih kurangnya sama dari beberapa contoh untuk pengertian manajemen. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau kita sudah sampai di sini, nanti kita akan lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu seperti apa. Tadi yang saya sebutkan ini yang agak cukup lama, yang belum ada tadi adalah improvement-nya, yaitu pengembangannya ya. Jadi ini masih yang agak klasik gitu ya. Jadi ada planning, perencanaan, ada organizing, pengorganisasian. Sorry, ini agak-agak salah nih. Ya, ada actuating sebenarnya ini ya, actuating ya, ada actionnya, kemudian juga ada directingnya dan juga ada controlling ya. Sepertinya saya harus perbaiki dulu ini bukan organizing, ini karena sudah organizing, ini ada actuating ya, ada actuating. Nanti kadang ada yang menyebut dengan staffing juga gitu, tapi ini adalah kerjanya ya, jadi actionnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dari proses manajemen ini kita akan menemukan berarti dalam atau ilmu manajemen ini ya apa? Pertama adalah planning, merencanakan.
Nah, berarti nanti kita akan cari ayat-ayat tentang perencanaan. Nah, apa nih kira-kira nih ayat dan juga hadis tentang perencanaan ya. Perencanaan berarti ya merencanakan apa yang akan dilakukan, ya kemudian sumber daya manusianya itu seperti apa, kemudian terutama tujuannya itu apa. Jadi harus jelas gitu ya. Itu planning ya. Kemudian organizing, pengorganisasian nanti menyebutnya dengan juga istilah staffing yaitu the right man on the right place gitu ya. Jadi memilih orang gitu ya, human capitalnya, orangnya untuk ditempatkan pada posisi-posisi tertentu. Tadi the right man on the right place. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat gitu ya. Misalnya orang itu suka ngomong gitu ya, suka networking, oh dia cocoknya kan jadi marketing atau mungkin jadi PR ya, public relation atau mungkin jadi bagian kerjasama gitu ya. Oh orang ini teliti, orang itu sangat disiplin. Wah kayaknya ini cocoknya di bendahara nih, bagian keuangan gitu ya. Oh ini orangnya nggak mau ribet, nggak mau mikir, nggak mau ini maunya kerja aja. Oh kayaknya dia cocoknya di ya udah manajer operasional gitu ya, atau mungkin di ya dia bagian action aja, bagian kerja saja. Jadi organizing ini adalah menempatkan sumber daya manusia atau sumber daya insani yang ada di tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian dari actuating berarti tadi menentukan orangnya sudah ada, ini mau kerja apa, ini akan melakukan apa, dia harus apa, harus disebutkan. Oke, ini bagian marketing berarti tugasnya adalah ini, bagian keuangan tugasnya ini, bagian kerjasama tugasnya ini, kemudian nanti bagian misalnya product development ini adalah bagiannya ini dan seterusnya. Itu nanti di actuating-nya. Nah, kemudian directing ya atau pengarahan biasanya kalau sudah tahu tugasnya kemudian ternyata mungkin masih belum jelas maka dibuatlah SOP gitu ya, standar operasional prosedur untuk oke tugasnya adalah kamu harusnya begini 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 begini. Jadi diarahkan setelah tahu pekerjaannya. Nah, tentu saja setelah sudah jelas kemudian ya diawasi gitu ya, di-controlling gitu ya, ini seperti apa nih orangnya, bener nggak nih? Maka di situ berlaku nanti ada absensi ya, mulai dari mungkin fingerprint, mungkin pakai apalagi ceklok yang zaman dulu gitu ya, atau mungkin masih manual, atau mungkin pakai retina mata, atau mungkin pakai aplikasi dan lain sebagainya, pakai selfie dan sebagainya, itu masuk ke controlling kehadirannya, controlling untuk istilahnya itu apa, ketika kerjanya, kemudian juga pengawasan-pengawasan yang lainnya. Nah, setelah itu baru nanti sebenarnya ada evaluating. Di pengawasan itu biasanya juga ada evaluating di situ ya, ada evaluasi. Jadi dievaluasi, nah setelah dievaluasi tadi yang berikutnya adalah di improvement ya atau dikembangkan, perbaikan dan pengembangan. Itu nanti sama dengan teorinya Kaizen ya, Kaizen management yaitu continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus. Jadi berulang lagi, balik lagi, ulang lagi, balik lagi, perbaiki lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi secara terus-menerus. Oke, ini adalah proses manajemen. Nah, teman-teman semuanya, dari proses manajemen ini kita akan menemukan apa? Ayat dan hadis terkait dengan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Di teori manajemen yang lama itu 5, ya, kemudian di teori yang baru itu ada 7 ditambah dengan evaluating ya, evaluasi dan juga tadi improvement ya atau peningkatan ya setelah diawasi kemudian dievaluasi kemudian ditingkatkan gitu ya. Nah, ada juga tadi berkembang juga ada Prof. Din Hafidudin dan Henry Tanjung ya ini sudah cukup lama sebenarnya menggunakan istilah Islamic Management atau manajemen syariah ya yang lebih kepada perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan juga ketauhidan. Jadi tadi kita bisa sebut sebagai seni, kita sebut sebagai sebuah aktivitas gitu ya. Itu harus dilandaskan kepada nilai-nilai keimanan
dan ketauhidan yang menjadi dasar dari syariah Islam gitu ya. Jadi basic values-nya ya, prinsip-prinsipnya itu ada ya. Kenapa tadi misalnya kita buat plan misalnya perencanaan. Nah, tentu saja perencanaan itu adalah perencanaan yang selaras dengan nilai-nilai syariah gitu ya. Nah, tidak boleh misalnya kita merencanakan, wah kita merencanakan kita harus hancurkan, istilahnya itu, kompetitor kita. Wah gitu ya, wah ini ya tidak sesuai dengan Islam lah, kita harusnya ta'awun gitu ya, harusnya bagaimana, bersinergi kalaupun ada persaingan pasar ya harus, persaingan yang sehat gitu ya. Kalau sekarang kan tidak gitu ya, misalnya, di iklan misalnya kelihatan gitu ya, belum lagi nanti ada isu-isu ya yang dimainkan untuk saling menjatuhkan lawan di sengketa persaingan usaha itu, di plan-nya aja udah seperti itu, gimana mau action-nya dan seterusnya. Action-nya misalnya tadi menghalalkan segala cara, nah itu tidak boleh ya, ya dalam Islam ya dia harus selaras dengan nilai-nilai keimanan dan juga ketauhidan. Nah kemudian dalam manajemen syariah ini juga dia terkait dengan struktur organisasi ya. Dikatakan yarfa'u ba'dukum ba'da darujat gitu ya. Di surat Al-An'am ayat ke-65 Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat. Ini nanti sama dengan the right man on the right place ya, sama juga dengan ini dikatakan itu i'malu sorry Afan ya. Jadi i'malu ala makanatikum inni amilun. Jadi bekerjalah, lakukanlah aktivitas ya i'mal ya ala makanatikum di tempat kalian sesuai dengan profesi kalian, sesuai dengan kepakaran kalian. Ini amilun, sesungguhnya saya di situ adalah para nabi itu juga amil, bekerja, beraktivitas, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oh, berarti i'malu ala makanatikum ini amilun dalam surat Al-Quran itu juga menjadi dasar bagi tadi yang disebut dengan organizing ya. Jadi ayat di Al-An'am 65 ini juga sebenarnya berbicara tentang orang itu berbeda-beda ya. Kalau kata siapa tuh Haji Roma Irama gitu ya, kalau umpamanya kalau yang orang kaya semuanya gitu ya, siapa yang mau kerja gitu ya. Kalau orang miskin semuanya siapa yang mau jadi pemimpin gitu ya. Jadi ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi presiden, ada yang jadi TNI, ada yang jadi militer, ada yang jadi sipil, ada yang jadi ASN, ada yang menjadi swasta, ada yang menjadi di perbankan semuanya. Jadi memang seperti itu sunatullahnya. Jadi masing-masing setiap orang itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Saya yakin juga di kelas ini nanti ke depan itu akan beda-beda gitu ya. Ada yang jadi pengusaha gitu, pebisnis, ada yang tadi mungkin manajer, bankir, bekerja, atau mungkin di filantropi, atau mungkin ada yang suka mengembara gitu ya, suka keliling dunia gitu, atau mungkin ada yang jadi diplomat gitu ya, atau mungkin tiba-tiba ada jadi camat gitu ya, gubernur, presiden gitu ya. Jadi masing-masing itu punya peran. Nah, tugas kita ya antum semuanya, teman-teman semua sebagai mahasiswa itu memaksimalkan potensi diri kita ya. Jadi mengarahkan, kita rencanakan ya, rencana ini ada plan A, plan B, kemudian nanti ada action-nya, ya action itu ya sekarang ini kuliah gitu ya. Nanti ada evaluasinya, oh saya kayaknya kuliah kok di prodi ini ya. Nanti kita oh iya ternyata ini memang sangat sesuai sekali gitu ya. Nah, termasuk juga nanti ada improvement, ada pengembangannya gitu. Ekonomi syariah mau jadi apa? Mungkin kalau ada orang tua yang nanya, ngapain sih kenapa kuliah di ekonomi syariah gitu ya. Ya sama bahwa ekonomi syariah adalah media sarana untuk bela negara gitu ya, untuk memberikan kesejahteraan untuk semuanya gitu ya, untuk semua umat manusia gitu ya, bukan hanya orang Islam saja. Nah, yang ketiga dari Prof. Didin ini beliau mengatakan manajemen syariah juga membahas tentang sistem ya. Bagaimana pola-pola nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran kita kembangkan menjadi sebuah Islamic management atau manajemen syariah ya. Oke, ini saya ambil juga dari Pak Karyawan Kusuma dan Ismail Santo juga terkait dengan manajemen juga. Ini lebih melihat kepada, karena ini istilahnya manajemen syariah ya.
Jadi manajemen sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban hadroh manapun. Jadi ini menganggap manajemen dianggap sebagai sesuatu yang netral gitu ya. Ini agak sedikit istilahnya itu debatable memang gitu ya, apakah manajemen itu netral atau tidak gitu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung ya dia tetap saja memiliki nilai ya, memiliki nilai dari para pencetusnya. Nah, kalau manajemen sebagai aktivitas, maka manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia harus terikat pada aturan syara, nilai dan juga hadoroh atau peradaban Islam. Ya, oke. Kita bisa menganalisis perkataan ini bahwa manajemen sebagai sebuah ilmu sekarang itu sudah berkembang, dan tentu saja dia harus kita sebagai umat Islam itu bisa mengembangkan ya secara keilmuan, yaitu manajemen syariah atau Islamic management ya, yang bersumber dari tadi wahyu, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun di hadis ya. Sedangkan manajemen sebagai aktivitas berarti ya actionnya itu gitu ya. Actionnya itu seperti apa juga, bahwa misalnya ketika merencanakan, ketika organizing, ketika misalnya actuating gitu ya, actionnya, kemudian ketika directingnya, sampai kepada controlling, kemudian evaluating, dan sampai ke improvement, itu juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam tentu saja, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke, nah dari sini kita akan lihat sebenarnya berangkatnya bisa dari sini nih ya. Berangkat itu dari perencanaan. Jadi merencanakan. Nah, ayat Al-Qur'an terkait dengan merencanakan itu seperti apa? Ya, kita lihat. Misalnya saya loncat kepada ini ngacak dulu, nanti baru saya akan urutkan ya. Ini ngacak dulu. Oke, kita akan ini dulu, ditadaburi dulu ya. Pertama adalah di surat Yunus ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah Fakul afala tattaqun. Ya, di surat Yunus ayat ke-31, dari awal katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari mulai katakanlah memberi rizki ya, kemudian menciptakan pendengaran dan penglihatan, kemudian juga mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal hidup kembali, kemudian yang yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang yudabbirul amro, ujungnya adalah di waman yudabbirul amro fasayaqulunallah ya. Jadi kegiatan tadi, aktivitas memberikan rizki, kemudian menciptakan pendengaran, penglihatan gitu, kemudian mengatur mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian yang mati dari yang hidup, dan itu adalah satu proses dalam ya mengelola gitu ya, mengelola semesta ini gitu ya, semesta ini. Misalnya dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi ya rizquha gitu ya. Jadi tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rizkinya. Jadi sudah diatur nih ya. Ini sudah ke action ya, plan-nya itu sudah dari awal gitu. Jadi ayat ini di Yunus 31 lebih kepada proses dari manajemen itu sendiri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi perincian dari kata-kata yudabbirul amro ya. Jadi mengatur segala urusan, diatur semuanya tuh ya di dalam Al-Qur'an itu di Yunus 31. Nah, kemudian di surat Shad ayat ke-66 itu juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafar. Rob,
penguasa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di situ sebenarnya keywordnya, kata kuncinya adalah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi Rob itu adalah kata-kata robba yurabbi, tarbiyatan ya, atau murabbi ya, artinya adalah yang memiliki, yang mengurus, yang menguasai, yaitu namanya Rob ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin karena ya menciptakan, kemudian juga mengelola atau mengurus, yang memiliki juga tentu saja gitu ya. Nah, berarti keywordnya adalah Rob ya. Sebagai Rob itu maknanya bisa pencipta ya, kemudian juga bisa pengelola. Ya, mungkin bahasanya tadi the manager gitu ya. Di surat ayat ke-66. Saya akan baca satu-satu nih biar jelas ya. Kemudian juga di surat Ar-Rahman ayat ke-29. Tadi saya sudah bacakan ayatnya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Ya, nyanya itu sebesar nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Ini terjemahnya kulla yaum, setiap hari, huwa dia Allah Subhanahu wa taala fi, dalam keadaan sya'an. Sya'an itu sibuk mengurusi atau memenuhi kebutuhan makhluknya gitu ya. Jadi mungkin di sini ada nggak ya yang suka hewan peliharaan gitu ya, suka kucing, suka ayam mungkin, atau suka burung, atau suka ikan gitu, atau mungkin suka reptil gitu kan ya. Kalau cuma satu dua ya berarti kita udah tahu tiap hari ngasih makannya, membersihkan kandangnya. Tapi kalau umpamanya dia kita punya peliharaannya banyak gitu ya, ya berarti dia sibuk tuh tiap hari pagi-pagi mungkin ngebersihin, ngasih makan, ya ada minumannya, ya dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ya sibuk mengurusi makhluknya ini, ada yang minta ini, ada yang minta itu, ada yang minta hujan, ada yang minta terang, ada yang pengen anaknya banyak, ada yang pengen anaknya satu, ada yang nggak punya anak, gitu dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya konteksnya adalah ya kulla yaumin huwa fisya'an. Ya, jadi selalunya memberikan, oh ada yang minta ini, ada kita berdoa minta ini, ada yang dikasih, ada yang ditunda, ada yang nanti di akhirat saja dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga ini juga di surat Hud ya, itu juga tadi sudah disebutkan di surat yang ke-11 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Nah, teman-teman semuanya kayaknya sudah mulai paham. Di sini binatang melata itu sudah ditentukan rizkinya ya. Oh, rizki kamu tuh segini, tapi dia ada plannya juga gitu. Jadi kalau binatangnya mager gitu ya, yang nggak dapat makan ya, sama seperti kita juga manusia ya. Manusia tuh pengen dapat makan enak kok mager gitu ya. Ya kalau masih ada orang tua ya berarti rizkinya jadi orang tua gitu. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa ya masa pengen, misalnya pengen apa ya, minum susu gitu, mager nggak mau bikin, udah gede minta dibikinin sama ibunya gitu kan ya. Ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi harus ke dapur, mungkin bikin sendiri, bikin kopi, bikin susu, bikin teh, atau mungkin bikin roti bakar gitu ya. Tetap saja di situ ada ikhtiarnya. Jadi di sini semua sudah ditentukan rizkinya, tetapi ya ada harus ikhtiarnya. Dan juga Allah bantu mengetahui, oh binatang ini mustaqarroha, tempatnya di sini. Udah diatur tuh. Oh misalnya burung ini dia tinggalnya di sarang di sini, kemudian itu mungkin ada buaya ininya di sini dan seterusnya gitu ya. Ini kan diatur itu, di manage gitu ya. Ini sebagai sebuah tamsil, contoh yang sangat agung sekali. Nah, kemudian juga di surat Al-Mu'minun 115, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Wah, ini konteksnya juga masih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ya manusia itu ya diciptakan itu dia bukan ini, bukan main-main gitu ya, bukan sifatnya itu sesuatu yang udah diciptakan udah gitu ya, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati gitu ya, meninggal, sudah, tidak seperti itu gitu ya. Maka dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kita itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Ya ini berarti, prosesnya bukan, dia bukan hanya bukan hanya menciptakan, bukan hanya ngeplan ngeplan namanya itu ya. Jadi bukan hanya misalkan udahlah manusia diciptakan nih di bumi, udah biarin aja terserah mereka mau ngapain, ya tidak gitu ya. Ada aturannya ini loh aturannya, syariat Islam, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya agar, hidupnya itu lebih tentram, lebih damai, lebih falah dan juga, sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Al-Mu'minun ayat 115 ini lebih, kepada, konteksnya adalah ya nanti mungkin lebih tepat juga ya ketika Al-Mu'minun ini menjadi ayat tentang, evaluasi ya. Jadi nanti akan dievaluasi, manusia itu akan dihisab, bahasanya itu hisab ya, akan dihitung amal baiknya dengan amal, buruknya gitu ya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Ya jadi kalau mereka yang dapat kitab dengan tangan kanan, maaf, maka dia hisabnya itu akan ya hisaba yasira ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih ya dan seterusnya. Itu, berarti fasaufa yuhasabu hisabai yang tidak baik tentu saja. Kayak ini udah hafal nih surat, jadi hafal Al-Qur'an tahu, maknanya itu di surat Al-Lail ya. Itu jelas sekali. Oke, jadi, di sini lebih kepada evaluating ya, ada evaluasi. Wah, ini evaluasinya nggak bagus nih, ya ceburin ke neraka nih, naudzubillahi min dzalik, gitu ya. Oke, yang berikutnya masih-masih ayat Al-Qur'an juga ini karena banyak sekali, nanti kita akan lihat ininya. Istilahnya itu cluster-nya masuknya kemana nih ya. Yang berikutnya surat Al-Maidah ayat ke-38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Ayat ini memang kesannya itu sadis gitu ya. Oh, jadi pencuri itu dipotong tangannya gitu ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi konteksnya sebenarnya, penjelasannya sangat panjang ya. Pertama mulai dari, bahwa yang mencuri itu dia harus betul-betul memang seorang pencuri ya, bukan mencuri itu karena terpaksa, karena kelaparan, karena kemiskinan, tidak. Kenapa? Karena pada masanya Umar bin Khattab sendiri, ya ada seorang pencuri yang tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena waktu itu memang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan paceklik sehingga, terpaksa, seseorang itu dia, mencuri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga mencuri juga bukan sembarang mencuri, dia perlu ada, mencurinya itu adalah, sampai kepada nisabnya. Jadi tidak sembarangan tuh ya, tidak sembarangan, potong tangannya gitu ya. Nah, kemudian juga tapi kalau dalam konteks manajemen ya, kita lebih ke makna yang lebih, luas gitu ya, yaitu di sini terkait dengan apa, terkait dengan ya, reward and punishment ya. Adanya reward, bonus, ya hadiah ataupun juga ya reward lah, imbalan ya, imbalan dan juga punishment, hukuman gitu ya. Jadi ini, kita lebih melihat kepada bukan memotong tangannya tapi, lebih kepada, hukuman ya. Ya kalau, misalnya ada staf kita yang salah, ya harus dihukum gitu ya, harus dihukum. Ya nanti kalau teman-teman semua jadi pemimpin, hatta sampai ke anak kita ketika salah itu ya harus dihukum.
Ya, jadi hukumnya tentu saja bukan hukuman bukan dihukum lah ya, mungkin lebih tepatnya dikasih punishment gitu ya. Misalnya seorang anak itu, main HP terus gitu ya, atau mungkin nonton TV terus atau main game terus gitu ya. Padahal di awal, ini yang paling penting, di awal kita sudah, punya perjanjian gitu ya, punya perjanjian oke, ini jadi kayak mau punya kayak kayak punya anak aja gitu ya. Misalnya, kamu boleh main HP gitu ya, tapi batasnya itu 1 jam. Gitu ya, setelah 1 jam tidak boleh. Tapi ternyata anaknya itu mungkin, dia lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam, ya kasihlah punishment. Punishment-nya ya misalnya berarti kamu besok nggak boleh lagi main HP gitu, karena, sudah, sekarang, dipakai waktunya. Seperti itu maksudnya dalam konteks ini ya. Termasuk juga nanti, ketika misalnya, staf itu ternyata tidak mencapai target misalnya, ya dikasih punishment gitu. Misalnya sales ya, atau mungkin marketing gitu ya, ketika, dia ditargetkan penjualan misalnya, 1 hari itu 10 unit gitu ya, ternyata, dia tidak memenuhi target, ya dengan perjanjian sebelumnya, ya berarti dia akan, misalnya tidak mendapatkan, beberapa, fasilitas gitu, atau mungkin dia tidak mendapatkan, bonus dan lain sebagainya. Sehingga makna surat Al-Maidah ayat 38 ini saya melihat lebih kepada ya di actuating-nya, di action-nya ya, termasuk juga di tadi adanya, reward and, punishment ya, reward and, punishment. Nanti, semacam opposite dari ini sini adalah ketika orang itu, dia rajin bersedekah gitu ya, dia akan mendapatkan, keberkahan yang lebih. Sama seperti ketika kita bersyukur ya, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya, jadi kalau kita bersyukur itu nikmat kita akan bertambah. Sebenarnya bertambahnya itu bisa dalam bentuk real atau bisa dalam bentuk keberkahan. Misalnya nih ya, mungkin ada teman-teman yang, mungkin dari sisi fisiknya gitu ya, mungkin fisiknya tuh kulitnya tuh seperti saya nih, agak-agak putih tua gitu ya. Putih tua kayak gimana putih tua ya, jadi agak-agak sama busuk gitu ya. Nah, tapi kalau kita bersyukur gitu ya, oh kita bersyukur nih kulit, misalnya, Indonesia ya, kulit Indonesia itu memang tidak putih gitu ya, sawo matang, adalah beberapa gitu ya. Oh, tapi ternyata banyak sekali hikmahnya gitu, dia akan lebih tahan dengan cuaca panas gitu ya, kemudian juga dia akan lebih tahan cuaca lah intinya gitu ya. Nah, itu juga sama. Nah, mungkin ada juga nih yang, oh saya mungkin yang akhwat nih misalnya, aduh muka saya kok ini ya agak-agak abstrak gitu ya, bukan abstrak gitu ya. Nah, itu harus disyukuri gitu ya. Saya dulu pernah cerita ke mahasiswa juga gitu ya, ada cerita sedikit lah ya. Jadi ini terkait dengan, reward and punishment gitu. Jadi ada seorang teman, seorang akhwat ya, perempuan gitu ya. Perempuan ini dia dianugerahi, wajah yang cantik gitu ya, kulitnya putih, tinggi, kemudian juga rambutnya lurus, biasanya kayak gitu ya, standar Indonesia lah gitu ya. Nah kemudian, dia ya alhamdulillah dia juga kemudian, menikah dengan seorang, pemuda gitu ya, kemudian juga ganteng, kemudian kerjanya sudah mapan gitu ya. Kebetulan kerjanya itu sebagai seorang, pelaut ya, seorang pelaut lah di kapal pesiar kalau nggak salah itu. Nah, dia kan bersyukur banget tuh semuanya gitu ya. Tetapi kemudian, ternyata dia kurang bersyukur sehingga kemudian suaminya itu ya namanya juga tadi pelaut kan ya, pulang itu 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan sekali. Kemudian dia ya namanya juga ini kadang, tergoda gitu ya dengan, teman SMA-nya gitu ya, tergoda tapi alhamdulillah dia sadar kemudian, dia rajin ikut pengajian kemudian sempat nanya ke ustadz, "Ustadz," gitu kan, "kenapa ya, apa namanya, kenapa ya banyak laki-laki itu yang, suka ke saya gitu ya, apakah, saya cantik gitu ya?" Ya pede banget gitu ya, cantik gitu ya, terus bilang, "Saya nggak mau Ustadz, apa muka saya ini, apa harus saya setrika Ustadz biar nggak kelihatan cantiknya," gitu.
saya bilang ya tidak seperti itu, tidak boleh ya. Merusak diri itu tidak boleh. Tapi ya kalau diberikan anugerah muka yang cantik gitu ya, ya maka ya pakai hijab gitu ya, kemudian ghodul basar, kemudian juga menjaga pergaulan dengan orang lain. Kecantikan itu adalah untuk mahramnya, untuk suaminya. Dan alhamdulillah dia bersyukur, kemudian cuman tadi apa, muka saya setrika tuh saya cakar aja Ustaz biar nggak cantik lagi gitu, saking pedenya. Nah, hikmahnya adalah ternyata terkadang cantik itu adalah musibah gitu ya. Jadi bukan anugerah gitu. Jadi yang ganteng juga sama, aduh yang ganteng juga hati-hati nih teman-teman yang ganteng ini jangan menganggap, "Wih saya ganteng ini jangan jangan juga," gitu ya. Bisa jadi justru saya punya cerita juga tentang seorang laki-laki yang ganteng, kulitnya putih, pokoknya ganteng banget lah gitu ya. Mungkin kalau sekarang seperti siapa ya, saya nggak tahu yang ganteng siapa tuh ya. Tapi justru Jadi, dengan wah, si Solahuddin kayaknya nih, namanya Jihadi Akmal Pak, nih. Jihadi Pak. Ya gitu ya. Kita belum ngobrol nih malah diselesaikan gitu. Nah, ini pesan moralnya. Jadi yang cantik dan yang ganteng jangan pede. Bisa jadi itu bisa menjadi musibah kalau kita tidak menggunakannya. Nah, yang mukanya pas-pasan, yang mukanya mungkin ya kayak saya lah, saya juga nggak perlu diinikan gitu. Syukuri ya, dengan disyukuri kita akan lebih justru lebih menikmati gitu ya. Jadi kita lebih alhamdulillah muka saya ini agak sedikit abstrak gitu ya. Alhamdulillah kulit saya itu agak-agak putih tua gitu ya. Bersyukur karena banyak ya. Nah, tapi kalau yang ini tadi yang cantik yang itu ya bersyukur gitu ya. Kemudian apa gunakan di jalan yang baik gitu. Yang ganteng juga bersyukur. Nanti yang ganteng justru mau jadi rebutan orang, apalagi kalau agak-agak baper nggak mau nyakitin orang. Dua-duanya apa tiga, aduh susah nih. Oke, terima kasih ya. Itu sekilas infonya karena tentang terkait dengan reward dan punishment dikit lagi ya. Nanti kita bisa diskusi. Oke. Nah, ya reward dan punishment. Kemudian juga di Al-Baqarah 31 ini terkait dengan ini sangat luas sekali. Saya rasa sudah hafal semua ayatnya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam itu nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Ini sebenarnya lebih kepada pengenalan karakter. Ya, jadi kalau nanti jadi seorang manajer itu harus orangnya itu seperti ini gitu ya. Namanya ini namanya yang kelihatan di layar saya aja gitu ya. Solahuddin. Udah Solahuddin Akmal lagi nih ya. Luar biasa sekali nih gitu ya. Oh, saya perlu menyebutkan yang lain juga tuh, jangan Solahuddin aja ya. Ini namanya udah sangat luar biasa sekali Solahuddin Akmal gitu ya. Jadi seorang apa tuh pembela agama yang akmal, perfect gitu ya. Jadi bukan simple boy tapi ini bukan simple man tapi perfect man gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada mukanya kelihatan semua itu ada Zikri, Jamalul Lail, ada Faqih, wah kan ya. Yang kelihatan di saya aja nih Ahmad Kurnia gitu, Muhammad Rizky Putra Pratama, Irfan Fatur, namanya bagus-bagus sekali nih ya. Alhamdulillah kalau nama anak-anak sekarang tuh namanya bagus-bagus semuanya gitu. Jadi harus tahu nih ininya. Oh, namanya ini biasa mencerminkan nih gitu ya. Namanya misalnya di sini ada siapa nih? Oh, ada Irfan Fadil. Wah, berarti ada banyak Fadilnya nih, banyak kelebihannya nih kayaknya. Kelebihan apa nih ya? Banyak Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Dikit lagi ya, saya mau selesaikan dulu. Tadi tentang Al-Baqarah 31, kemudian juga ini di An-Nisa 93 ini juga menarik sekali. Ini terkait juga dengan punishment juga gitu ya. Kemudian juga kita langsung ke hadis tadi yang berbicara tentang dikit lagi ya, tentang hadis yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi syirbin aw bi shibrin taqarrabtu ilaihi dir'an wa in taqarraba ila dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah atau
walatan. Ya, ini hadis qudsi berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu seperti anggapan kita gitu ya. Jadi ini mirip-mirip apa ya? Jadi ini kepercayaan diri kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini semuanya tuh bilang biasa tuh ada kalimat-kalimat apa ya, motivasi gitu ya. Oh, saya bisa, saya jago, saya itu ganteng, saya itu kuat, saya itu hebat gitu ya. Kata-kata afirmasi itu ini sangat cocok sekali gitu ya. Bahwa kita itu bisa melakukan, kita itu bisa merubah dunia gitu ya dan seterusnya, we can change the world misalnya gitu ya. Nah, ini dalam konteks manajemen ini sebenarnya ayat ini terkait dengan pertama adalah tentang tadi bisa juga ke reward ya, kemudian juga bicara juga tentang bagaimana how to organize gitu ya, how to organize, kemudian juga ada unsur juga untuk controlling dan juga evaluatingnya. Ini ya, ini panjang. Kemudian berikutnya juga ini hadis riwayat Muslim yang tadi saya sebutkan tentang innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ini juga terkait dengan ihsan ya. Ihsan saat ini kalau ihsan di hadis itu disebutkan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Maka sekarang lebih melihat ihsan itu adalah melaksanakan segala aktivitas ya sesuai dengan SOP, amanah dan profesional. Yaitu sama dengan itqan. Innallaha yuhibbu amala amilun au abdun ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai seorang muslim ya, seseorang yang ketika dia melakukan sebuah aktivitas kemudian dia dia melakukannya dengan itqan ya. Nah, itu ya. Jadi kata-kata itqan profesional berarti dia sudah sampai kepada actuating-nya ya, kemudian sudah sampai kepada ketika organizing otomatis seorang manajer itu kan dia dengan ilmunya gitu ya. Jadi bukan asal bukan like and dislike. Wah, ini penting nih ya teman-teman semuanya nih ya. Nanti makanya kalau belajar di BEM, di FOSE atau KSE atau di pokoknya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu dia tahu, oh ini cocoknya tuh di sini gitu. Jangan saya suka ini nih, udahlah saya jadikan ini sekretaris aja gitu ya. Oh kayaknya saya nggak suka sama ini, udahlah dia suruh bagian yang kerja-kerja aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena Islam itu sudah mengajarkan ayut kinahu ya, untuk kita itqan profesional ya dalam melakukan. Bahkan nanti di riwayat yang di hadis yang lainnya tidak saya sebutkan di sini, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum ya. Jelas sekali, saya yakin mungkin ada pernah dengar ya, Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak melihat kepada rupa kita, kepada jasad kita, kepada fisik kita ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal kita. Nah, jadi nanti kalau jadi manajer, jadi pimpinan, jadi mudir, jadi direktur ya gitu ya. Jadi jangan hanya lihat fisiknya gitu ya, like and dislike. Saya nggak suka nih orangnya, nyebelin banget gitu ya. Nah, ini biasanya ya pengalaman pribadi gitu ya. Jadi itu sering sekali justru malah merusak organisasi. Jadi lihat kepada, kalau di hadisnya qulubikum wa a'malikum, ya kita lihat kepada kinerjanya gitu ya. Oh, kinerjanya dia bagus nih gitu ya. Walaupun orangnya istilahnya itu ya nggak enak dilihat gitu ya, bikin nyempet-nyempetin mata katanya, tapi dia kerjanya bagus. Oh ya udah, berarti jangan melihat fisiknya lah gitu ya. Ada juga orang yang mungkin ini ya punya perasaan tuh kalau ngelihat orang lain tuh kayaknya, aduh mendingan nggak ngeliat mukanya deh, nunduk aja deh gitu ya. Ngeliat mukanya aja males banget gitu ya. Nah ini perlu yang diperbaiki diri kita, jangan orang lain, karena tadi Allah itu innallaha la yanzuru ila qulubi ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya ini penting sekali dalam prinsip-prinsip dari apa yang disebut dengan manajemen. Terakhir, yang hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih tabaraka wa taala, innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma baina dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanata kamilah
wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila sabai mi'ah di'fin ila ad'afi kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Ini sangat normatif ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya ya. Maka siapa yang niat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, Allah akan menuliskan itu hanya satu kebaikan saja ya. Dan jika dia berminat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka dituliskan 10 sampai 700 lipat ya hingga perlibatan yang banyak ya. Jadi kalau dia sudah niat itu udah dapat tuh kebaikan ya. Wah, kita niatnya baik nih mau belajar gitu tiba-tiba ngantuk ketiduran gitu ya. Udah dapat lah niatnya gitu. Tapi kalau dia melakukannya itu akan 700 lipat sab'ami'ah gitu ya. 700 lipat atau ila ad'afi katsira atau bisa jadi lebih. Karena begini, ya, kenapa lebih? Karena begini, jadi, misalnya kita kuliah nih, gitu ya. Tadi mungkin ada yang niat nih ya, ada yang niat, "Wah saya bangun jam 6 gitu, nggak mau tidur lagi gitu ya. Nah kemudian, tapi tiba-tiba mungkin dia lupa ketiduran, udah ada niatnya tuh, udah dapat satu gitu ya. Tapi kemudian, "Oh saya nggak, saya minum kopi atau apa biar nggak ngantuk, olahraga atau apa." Nah kemudian dia kuliah, wih itu dapat tuh, dapat gitu ya, pahalanya dapat, kebaikannya mungkin dapatnya 700 gitu ya, wah udah banyak nih, lumayan tabungan 700 gitu ya. Tapi ada yang serius banget nih, kayak siapa di sini ya, kayaknya yang kelihatan serius banget, siapa nih, Irfan Fadil misalnya nih, tapi fotonya doang yang serius sih kelihatannya, karena memang foto ya, tapi kayaknya serius ya. Terima kasih. Ada Ahda Naila Hikmah juga kayaknya serius banget ini ya. Sama Dikri yang serius banget. Nah, serius kemudian dapat ilmunya, kemudian dia bisa share ke orang lain, maka itu yang disebut dengan tadi apa, dengan aksar ya. Yang disebutnya itu dengan apa, dengan istilahnya itu adalah apa, dia lebih banyak gitu ya. Jadi dia itu bisa ila ad'afi katsiroh. Kenapa? Karena dia tidak terbilang, dia akan nambah, dia akan nambah. Oh nanti mungkin setelah ini ketemu nih mungkin sama temennya, bener juga ya tadi Pak Abdurrahman Misno bilang, kita itu harus jangan lihat mukanya gitu ya. Kalau lihat mukanya ini kan, wih, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semuanya gitu ya. Nah tinggal hatinya nih gitu ya. Ahmad Kurnia misalnya nih gitu kan ya, wih rambutnya, keren banget ini ya, kayaknya udah agak-agak deket-deket ini nih, selebritas kita nih gitu ya, Fakih juga nih gitu ya. Fakih kayaknya sambil makan kali ini ya. Oke, ya nggak apa sambil ngopi juga boleh juga. Terima kasih yang sudah, on kamera. Ya ini sebagian kayaknya ini sebagian ini ya sama kayaknya ya background-nya ya. Ini kayaknya di kantin atau di mana ini ya? Kecuali, Isma ya, Isma Sabila ini kayaknya di office ya atau di kantor atau di kampus gitu. Yang lain kayaknya atasnya itu apa namanya, kelihatan semua sama nih. Tapi berarti sama ya, terima kasih. Mungkin saya mohon maaf, mungkin nggak bisa ke kampus tapi nanti saya pengennya, nanti soalnya kalau, sudah ada kesempatan saya ingin ke kampus juga. Oke, jadi, di hadis riwayat Bukhari Muslim ini dia bicara tentang, bagaimana sebenarnya, organizing ya, termasuk juga plan-nya. Ingat di situ ada kata-kata apa disebutkan di situ? Ya dikatakan itu, faman hamma bihasanatin. Ya, misalnya di sini yang kelihatan Isma Sabila gitu ya. Wah kayaknya ini pengen jadi dokter nih. Oh, mungkin bukan dokter ya, doktor kayaknya gitu ya. Berarti harus ada niatnya dulu, ada hamma, ya ada azam, ada hamma gitu kayaknya. Saya ngapain nih, mau jadi profesor gitu ya. Wah, berarti harus ada niatnya, udah dapet tuh niatnya, tinggal belajarnya serius, kemudian baca buku, kemudian nanti belajar nulis, kemudian public speaking-nya dan lain sebagainya. Itu akan dapat lebih dari itu. Jadi kalau saya menafsirkan ad'afin katsiratin itu dia bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain gitu ya, untuk orang lain dan justru, kunci dari manajemen yaitu dia. Jadi dia memanfaatkan, orang lain untuk itu. Ya, oke, kesimpulan pada, kesempatan kali ini sebelum kita diskusi ya,
bahwa manajemen adalah aktivitas mengelola dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, kemudian actuating, pelaksanaan, kemudian evaluating, kemudian juga controlling. Controlling dulu baru ke evaluating ya. Sekarang ditambahkan dengan improvement ya, ada peningkatan P-nya jadi PPEPP ya. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian ya atau pelaksanaan. Jadi perencanaan ini biasa di manajemen untuk kampus ya, manajemen untuk organisasi. Jadi perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, kemudian yang ketiga E-nya adalah evaluasi, ya, kemudian yang berikutnya adalah peningkatan ya dan pengembangan ya. Perbaikan dulu, ada perbaikan dan pengembangan. Itu tren untuk manajemen yang terbaru dan semuanya sudah ada ya, sudah disebutkan dalam Islam. Nah, yang kedua manajemen syariat, sistem manajemen didasarkan kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis. Tadi salah satunya itu adalah waktunya udah mau habis ya, sampai udah mau habis nih waktunya saking panjangnya nih ya. Nah, termasuk juga tadi yang belum kita bahas itu adalah tentang Nabi SAW gitu ya. Jadi yang ketiga, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW banyak membahas tentang manajemen. Tadi misalnya ayat Al-Qur'an jelas, hadis ketika Nabi berhijrah ke Habasyah, kemudian ke Madinah, kemudian melakukan berbagai syariah, melakukan Fathu Mekah, kemudian juga futuhat-futuhat yang dilakukan itu menggunakan manajemen. Bahkan manajemen Nabi ketika di Madinah dengan adanya Piagam Madinah yang mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kaum Aus dan Khazraj sampai kepada eh, disebutnya itu dengan apa ya, pengakuan ya adanya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi di Madinah yang merupakan satu kesatuan citizenship ya, satu kesatuan warga negara, dan ini sangat fenomenal, sangat futuristik dan sangat metropolis. Yaitu seperti di Indonesia kita tinggal bukan hanya Islam saja, ada saudara-saudara kita agama yang lainnya itu akan memberikan ini sekali ya, memberikan rahmat untuk semuanya. Manajemen dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis adalah sistem manajemen yang komprehensif karena bersumber dari syariat Islam, dan terakhir kewajiban bagi kita untuk melaksanakan manajemen yang didasarkan kepada syariat Islam. Oke, itu dari saya dan kita bisa diskusi. Mungkin masih ada waktu berapa